warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana yang berbahagia ini penuh hikmahnya, perkenankan kami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah yang segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayatnya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama yaitu mengikuti rutinan pengajian ini tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kepada jalan kebaikan kita, yaitu bersama para keluarganya dan para sahabatnya sebagai sumber ilmu, pengetahuan dan hikmah. Hadirin rahimakumullah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiul a'ali asalihati fi'lan ka'ira'il sayyid wa bayin yasrihu rajulun mu'minan wa yusi mu'minan wa yusrihu abiran ya hadirin rahimakumullah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah menjalankan amal soleh sebab akan terjadi berbagai fitnah bagikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di saat itu orang yang pada pagi harinya beriman kemudian sore harinya menjadi kafir, dan pada sore harinya dia masih beriman, kemudian pada pagi harinya menjadi kafir, dia jual agama dengan harta benda. Keduaan dunia jelas diriwayatkan Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah adalah perkataan atau ucapan-ucapan bermaksud menjelek-jelekan orang lain sehingga bisa menodai nama baik atau merugikan kehormatan. Hendaknya biasanya fitnah itu digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena maksud tertentu. Kebanyakan itu manusia itu timbul dari dorongan ambisi yang ditutupi oleh syaitan melalui hawa nafsunya. Orang-orang seperti ini disebutkan sebagai orang-orang ambisius dengan sifat ambisius ini orang lain atau orang lalu menyebarkan fitnah untuk menodai nama baik atau kehormatan seseorang. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila fitnah sudah termakan oleh orang banyak, pasti akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan yang menimpa orang yang
difitnah, tentu orang yang difitnah akan menjadi bingung karena apa yang difitnahkan dan hanya sekali atau belum atau tidak pernah dilakukannya, tetapi karena begitu lihainya orang-orang yang memfitnahkan, akhirnya kita itu akan benar-benar terjadi. Maka surahlah nama baik orang yang difitnah ataukah harga dirinya dan kehormatannya di hadapan masyarakat umum. Kalau kebetulan orang yang difitnahnya sebagai seorang guru akan hancur kewibawaannya. Apabila di dalam kena fitnahnya seorang keluarga atau di dalam keluarga akan hancur keluarganya. Begitulah kejamnya fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dijelaskan Quran surah Al-Baqarah ayat 180 ini. Karena begitu kejamnya fitnah, maka umat Islam diperingatkan oleh Allah agar tidak melakukan fitnah. Orang-orang yang melakukan fitnah diancam olehnya dengan disiksa yang amat pedih, yang sangat tidak akan ada batasannya. Itulah siksa untuk buat orang-orang yang suka memintahkan kepada orang lain. Hadirin rahimahullah, sekali lagi ditegaskan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 25. Allah berfirman, fitnatu ladina zalamu minhum wa qala inna allaha sayyidul qadir. Dan menyukalah dirimu daripada siksaan yang tidak putus menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kaum dan kanan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas diancam Quran surah Al-Anfal. Maka sehingga para saudaraku sidang pengajian rahimahullah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang-orang yang tidak saling, kenapa yang orang-orang yang kena atau yang suka melanjutkan fitnah bagaimana rapuhnya iman masuk ke hawa nafsu iblis, langsunglah datanglah hawa nafsu iblis. Karena timbullah fitnah adalah sesuatu kebencian, ada sesuatu kedoliman, ada yang diundang tentang dendam, ada yang diundang tentang iri, dengki, jahil katanya, sehingga dia dikuasai oleh syaitan. Hadirin rahimahullah, sehebat apapun orang yang bergelar, tapi kalau sudah kena fitnah akan hancur dia. Maka perhati-hatilah pada kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imunlah ikut fitnah karena keadaan keirian, dengki, jahil, aniaya. Itu dia tidak akan mengetahui bahwa hidupnya akan sementara. Begitu dia sudah mengucapkan suatu kebenaran itu, dia akan diberikan balasan dari Allah. Biasanya orang yang suka menyebarkan fitnah, hidupnya tidak akan bahagia seluruh hidupnya. Dia di dalam hidupnya akan menderita karena siksa Allah sangat pedih dibandingkan dengan hukum zina. Maka diancam Allah itu benar ancaman Quran yang menyatakan hati-hatilah. Berbicara itu hati-hati karena bibir untuk ulangan, mata untuk berguna. Sehingga disitulah yang akan menjadi malapetaka Islam yang akan merasa bingung yang kena fitnah. Hadirin para bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah lisan kita. Ya, buat apa kita misalkan ibadah
sehebat mungkin. Nah Allah itu melihat kepada kita. Ingat dengan surah Al-Asr ayat 18 Allah terus mengancam kepada manusia-manusia ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tuqatih. Kenapa Allah mengancam kepada manusia-manusia? Karena manusia tidak akan hidup selama 1000 tahun di dunia, tidak akan seperti itu. Ingat kematian, karena kalau sudah datang kematian tidak akan bisa menundukkan. Berjumpa kita selalu beriman kepada Allah, tapi kita tidak bisa misalkan dijaga dengan baik. Percuma kita dilaksanakan segala perintah Allah, tapi dunia kita kemana-mana kecumpan ditimbun misalkan dalam timbul itu timbul enak dimakan, tapi kalau berasal fitnah dia yang akan hancur selama hidupnya. Banyak orang yang seperti itu tidak akan merasakan hidupnya bahagia karena dikuasai syaitan. Subhanallah, mudah-mudahan orang kaum muslimin rahimahumullah sing ayatina lingkungan Allah menjauh dari fitnah. Nah, karena orang yang mengutarakan fitnah, karena itulah yang rapuh dengan iman. Karena manusia itu terlepas dari bisikan syaitan iblis jannatullah yang selalu akan mengikuti kita. Karena kebiasaan manusia yang suka mengumbar tentang permasalahan ucapan yang tidak bermanfaat itu akan kembali kepada dirinya. Tidak akan melihat dia kehancuran, dia akan mengalami kehancuran dirinya sendiri. Siapa yang sudah berubah, dia akan masuk ke dalam lubangnya, akan digerabati. Benar yang susah dan suka minta manusia. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah. Maka orang yang suka meminta itu susah sekarang menurut. Subhanallah, banyak penyakit yang akan merongrong pada tubuhnya. Kenapa? Karena Allah yang selalu memberikan yaitu balasan kepada dirinya sendiri. Nah, mudah-mudahan orang sing ayatnya Al-Quran, sing ayatnya Al-Quran, sing ayatnya ridhonya Allah, sing ayatnya makfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan naudzubillah sing ayat pada manfaatna atau mudah-mudahan kurang sadayana sing biasa ngajaga lisan, sing biasa ngajaga ucapan karena hidupnya ada sementara. Jangan tergoda karena ucapan bisikan telinga dari yang benar. Kita sudah mendengarkan yang dengan tentu salah. Kita menjawab dengan kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendengar orang para itu belum tentu salah, belum tentu kita itu salah. Padahal namanya juga manusia, harus ada manusia itu dikuasai itu syaitan lah dia akan hidupnya merasa senang, merasa air pakai pelakunya tidak mungkin. Kalau Al-Quran tidak akan menyalahi aturan Quran tidak akan selayaknya dan jauh setiap orang yang melanjutkan ayat Al-Quran akan silakan mendekati kepada orang-orang yang suka melanjutkan ayat-ayat suci Al-Quran, akan kembali kepada dirinya, akan hancur selama-lamanya. Karena akhir zaman ini Allah sudah perlihatkan bencana-bencana itu pada umat manusia. Kenapa? Sekarang ini berikan kekeringan orang lain, masih banyak hujan, di sini tidak ada hujan, lalu kembali kepada diri masing-masing. Bukan Allah yang memberikan itu karena kita harus kembali kepada Allah. Maka Allah itu berbalik dibubarkan penyakit semua ada baik. Maka Allah juga akan memberikan apabila manusia sadar dengan kesalahan dirinya sendiri. Bahwa Allah ini
anil alim wa nafa'in wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum inna wa rabbuna huwa wa isaini muslimin wal muslimah wal mu'minin wal mu'minat fa'tabiruhu innahu huwa